Steven, kalau kita melihat proyeksi dari institusi-institusi internasional ini banyak yang mulai memangkas pertumbuhan perekonomian kita di 2025. Di sisi lain, di 1 minggu terakhir ini kita sudah lihat bursa domestik kita berada di zona hijau begitu. Apakah Bapak melihat ini sebenarnya lebih ke tensi tarif yang semakin melandai atau memang masih ada di baliknya ini juga kekhawatiran terkait dengan pertumbuhan ekonomi kita di dalam negeri? Ya, jadi saya pikir memang ada beberapa kombinasi yang kita bisa lihat menjadi katalis mengapa terjadi penurunan forecast ya dari beberapa lembaga ini. Memang kalau kita bicara tarif ini, kita bicara timeline 90 hari, di mana kalau kita bicara spesifik Indonesia, pemerintah sudah kirimkan delegasi yang saya percaya sebetulnya kalau kita compare dengan negara-negara lain, success rate daripada negosiasi kita ini saya perkirakan tinggi. Dan memang kalau misalnya kita bicara konteks ekonomi domestik, tentu saja kita memang melihat di kuartal 1 terlihat ya ada sedikit indikator bahwa ekonomi kita memang melambat. Daya beli saya perkirakan memang sedikit melemah. Kemudian kita juga melihat bahwa di periode Lebaran tahun ini meskipun secara official angkanya belum keluar, namun kita memang melihat agak sedikit saya mungkin bicara dengan tone yang lebih flat ya kalau kita bandingkan dengan Lebaran tahun lalu. Tapi di sisi lain di masa-masa yang sulit ini saya melihat pemerintah sudah mulai punya banyak inisiatif untuk mengeluarkan good policy. Ya, jadi memang ini yang kita selalu bilang bahwa good policy ini come from a bad moment ya. Dan yang mana kita bisa melihat bahwa dari serangkaian policy yang pada waktu itu Pak Prabowo sendiri umumkan di acara Salah Sehan dengan pelaku ekonomi, menurut kita bisa cukup menopang ya pertumbuhan ekonomi kita ke depannya. Dan nanti kalau bisa kita ulas lebih jauh bahwa tarif ini sebetulnya bisa menjadi satu opportunity buat Indonesia dengan hubungannya dengan Amerika Serikat. Karena kalau kita lihat dari barang-barang ekspor utama kita ke Amerika Serikat itu, seperti misalnya kita bicara tekstil, kita bicara kompetitor Indonesia seperti China, Kamboja, Bangladesh, Vietnam, itu sebetulnya dikenakan tarif lebih tinggi. Jadi saya percaya ada satu kemungkinan yang besar bahwa market ini akan pindah ke Indonesia. Ya, yang bisa kita raih nilainya bisa 6-7 miliar dolar yang bisa jadi added value untuk kita, apalagi kalau kita punya negosiasi bisa sukses. Ya, jadi tentunya saya melihat dari hal yang lebih balance. Saya percaya ekonomi kita sebetulnya quite resilient. Ekspor kita ke Amerika Serikat kurang lebih di kisaran 1-2% dari GDP. Exposure kita dibandingkan negara ASEAN yang lain ke Amerika Serikat itu termasuk yang paling rendah. Jadi kalau saya bicara relatif, saya bicara seharusnya konteks ekonomi kita relatif resilient dibandingkan negara ASEAN yang lain terkait dengan konteks tarif perang dagang ini. Dan memang noise-nya sudah agak turun. Karena kita lihat bahwa Amerika juga sudah mulai bergerak. Gelombang pertama ada beberapa negara yang sudah mulai negotiate. Dan kita melihat bahwa tensi yang tinggi ini memang masih dengan China. Karena kedua belah negara ini masih belum mengalah dan masih saling mengenakan tarif balasan. Tapi di luar itu memang kalau kita lihat Amerika memang perlu dalam kondisi seperti ini justru merangkul supply chain di luar China untuk bisa tetap mempertahankan ekonomi mereka solid. Karena sekarang ya kita bisa melihat bahwa bulan April, bulan Mei, pada saat tarif ini sudah mulai efektif, tentu saja akan ada impact ke inflasi. Dan ini secara politik tidak baik ya. Kita bisa lihat dari pemerintahan Joe Biden sebelumnya, Joe Biden gagal mempertahankan posisi karena salah satunya isu inflasi. Dan ini yang terjadi adalah berulang. Bahkan kalau kita bicara Amerika ini mungkin sebelum memasuki fase resesi adalah fase stagflasi, di mana tidak ada pertumbuhan tapi inflasi tinggi. Ini situasinya tidak mengenakan sebetulnya untuk Amerika Serikat. Jadi kita percaya bahwa negosiasi harusnya akan berjalan dengan baik, akan tercapai kesepakatan. Baik, tadi Bapak sampaikan Amerika Serikat ini harusnya merangkul negara-negara di luar China begitu. Di sisi lain China sudah terlebih dahulu merangkul negara-negara tersebut begitu. Bahkan juga ada warning dari China untuk negara-negara yang bernegosiasi dengan Amerika Serikat. Lalu posisi kita seperti apa nih dan apakah ini juga akan mengubah perspektif investor terhadap Indonesia? Ya.
Saya pikir kalau secara politik, saya yakin tidak akan berubah. Indonesia tetap akan menjadi negara non-blok, di mana kita mencoba benefit the most dari situasi yang ada sekarang. Jadi kalau kita bicara Indonesia ini sebetulnya kita bicara dalam konteks yang relatif balance. Portfolio investment kita datangnya dari negara-negara barat, terutama Amerika Serikat. Foreign direct investment kita real sector mayoritas datangnya dari China. Jadi kita ini betul-betul gambaran 50-50 yang saya bilang hampir sempurna sebetulnya. Nah hanya memang karena kalau kita bicara 5-6 tahun, FDI tentunya lebih terlihat. Ya kalau kita bicara real sector kan lebih bisa dilihat secara fisik ya. Kalau kita compare dengan portfolio investment, orang nggak tahu Amerika ini ngapain sih ke Indonesia selama ini sebetulnya portfolio investment. Jadi kalau misalnya kita bicara dari cara yang dilakukan oleh China, ya memang saya pikir China punya banyak interest. Terutama setelah di tahun 2018 dia dikenakan tarif begitu signifikan, kita bisa melihat bahwa dalam periode 7 tahun ini China preparing so well untuk menghadapi hal yang sama terulang kembali. Di antaranya ya menurunkan direct exposure ekspor ke Amerika, sekarang cuma tinggal 13%. Kemudian mereka mulai relokasi ke Asia Tenggara utamanya. Nah, tapi kalau di Asia Tenggara sendiri kita tahu bahwa Indonesia ini bukan proksi utama. Kita bisa melihat negara seperti Vietnam, Kamboja, Thailand itu adalah proksi utama. Sehingga itu kenapa tadi saya bilang bahwa success rate negosiasi Indonesia itu sebetulnya tinggi dengan Amerika. Karena kalau dibandingkan negara ASEAN yang lain itu kita nggak dilihat sebagai dalam tanda kutip proksi China yang utama. Jadi status ini akan terus kita pertahankan dan menurut saya kita bisa mencapai kesepakatan dengan Amerika karena satu, untuk kita bicara ekstrimnya. Kalau misalnya Amerika menginginkan zero trade deficit dengan Indonesia, sebetulnya cost yang kita harus keluarkan itu 1,4% dari GDP. Besar atau kecil? Ya relatif. Tapi kalau misalnya kita lihat Vietnam untuk mencapai zero trade deficit dengan US, itu harus keluarkan biaya 33% dari GDP. Lebih tidak mungkin. Jadi ya saya pikir ditambah lagi Indonesia itu adalah salah satu supplier critical minerals yang mana sekarang ini adalah satu resource yang hampir tidak mungkin didapat dari China karena China suspend mereka punya ekspor critical mineral ke US. Kita punya positioning yang cukup baik. Jadi saya pikir secara posisi kita akan tetap maintain good relationship for both. Dan kita nggak sacrifice interest dari dua country ini satu sama lain. Ya, jadi dalam tanda kutip untuk mengakomodir Amerika, Indonesia nggak perlu meng-sacrifice interest dari China karena memang sangat berbeda. Ya, jadi itu yang menarik menurut saya justru Indonesia punya positioning yang cukup baik surprisingly dari situasi ini.